Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna, Rahma, ya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang kita jurusan PAUD dan Matematika. Oke. Tadi hari ini ya ada sempurna si anak PAUD dan Matematika. Kebetulan nih PAUD dan barang matematika. So buat teman-teman semua, kenapa sih kita ngambil PAUD dan kenapa sih Mbak kita juga ngambil matematika? Berikut alasannya. Kupangku ya apa kupangku? Mbak Dian Rahma Pawestri, sarjana percaya diri. Asik, ya kan? As we know that matematika itu kan hal yang rumit dan seluruh anak mulai di jenjang SD sampai SMA itu kan apa ya, kayak menghindari bahkan memusuhi matematika. Terus kenapa sampai memberanikan diri untuk ngambil jurusan matematika? Apa nggak pengen pusing gitu? Yang pertama nih, dari pengalaman waktu SD, alhamdulillah ya, udah dikasih kesempatan buat mengenal skill yang dimiliki sendiri sih. Jadi emang mulai dari SD itu emang udah suka matematika, terus suka ngitung gitu. Ya yang berbau dengan matematika yang istilahnya yang logika lah, istilahnya yang selalu tepat, bukan yang harus nalar. Misalkan jawaban A ditambah B harusnya itu C, tapi kalau di ilmu yang lain kan bisa pertanyaan itu jawabannya banyak. Dan aku nggak suka yang namanya mengarang. Yang namanya mengarang ya, akhirnya ambil yang matematika. Itu dari SD tuh udah. Itu udah dari SD. Jadi dari SMP juga udah makin suka sama matematika. Guru siapapun kalau dia ngajar matematika ya udah suka aja gitu. Jadi ya terus daripada ngambil yang lain, nggak tahu juga kemampuannya yang lain itu apa, akhirnya ya matematika. Plus lagi karena lihat temen-temen nggak bisa matematika, bukan nggak bisa ya, jadi kurang bisa sama matematika. Apalagi ini ya, waktu kalau ada PR pasti PR-nya apa sih hari ini? Oh, matematika. Belum ngerjain. Tanya tuh ya kita saling berbagi. Kalau aku nggak bisa sesuatu, dia juga ngajarin aku. Kita saling aja lah. Baru pas akhirnya DE kegep dari dia. DE itu kabeh Jadi nanti nilai matematika bagus. Alhamdulillah sih bagus lagi SMP. SMA kok kayaknya menurun tapi. Karena udah aku serap soalnya. Udah diserap sama ini ya kan. Energinya ini bahaya ya. Jadi siapapun yang dekat sama dia, hati-hati aja namanya diserap. Oke, next. Satu, karena mungkin memang suka dunia matematika. Yang kedua, mau jadi apa sih kalau jurusan matematika tuh kayak guru gitu misalnya. As we know that semua orang yang lulusan matematika kayaknya kan cuma endingnya jadi guru. Ada nggak sih yang lain? Kalau yang lain sebenarnya banyak sih, pekerjaan apapun terutama. Kalau dulu awalnya kan karena pengen masuk juga, salah satu kriterianya mereka pernah lihat juga itu kalau lulusan matematika itu memang lebih diperhitungkan gitu kan. Jadi memang siapa tahu kalau ini memang benar rezeki ya masuk ke bank. Kalau bank itu jadi apa ya ambil. Kalau kita udah bisa matematika, ilmu yang lain alhamdulillah juga itu bakal berubah dengan sendirinya. Apalagi yang berhubungan dengan hitung-hitung. Hebat ya. Matematika praktiknya Aku gini jujur dari pribadi aku menghindari matematika sebenarnya. Cuman apa ya? Aku senang hitungan di fisika. Aku lebih suka ke fisika karena di dalamnya betul. Di fisika pun itu apa ya? Gak cuma angka aja gitu yang aku lihat. Jadi kalau aku lihat matematika itu kayak pusing semua, ini mau diapain nih? Ini mau diapain angka ini? Cuman kalau di fisika kan jelas ketinggian segini terus lajunya seberapa nih? Ini maksudnya ini begini. Jadi jawabannya ada salah. Matematika
matematika sendiri sebenarnya semakin lama kalau kita mempelajari matematika itu bukan malah kita mempelajari angka, tapi malah justru mempelajari huruf bentuk. Oh gitu ya? Iya, makin lama makin banyak apa namanya kayak pembuktian kalau di matematika ya. Jadi dalam satu rumus itu kita harus menyebutkan rumus itu dapat dari mana sih? Itu yang muncul angka huruf. Iya. Jadi memang pusing ya. Ya pusing. Aku jadi dari sedikit pengalaman yang dulu kita waktu kelas 2N kalau nggak salah, di situ ada olimpiade beberapa mata pelajaran di mana Rama ini udah jago matematika, cuman dia ikutnya untuk olimpiade kimia, keren kan? Waktu dia ikut olimpiade ini kimia karena di situ ada nggak matematika? Karena dia itu juga nggak ada. Anaknya ya. Yang olimpiade kimia, pas aku juga olimpiade fisika di mana lombanya berapa sih durasinya? Kamu kimia 2 jam ya? 2 jam. Iya 2 jam. Iya 2 jam dengan soal berapa? Dengan soal berapa 2 jam teh? Aku sendiri. Apa ya kemarin ya? Soalnya kan banyak penalarannya sih. Dia olimpiade kimia. Soal ada sekitar 40 dengan durasi 2 jam. Nah aku itu kebagian olimpiade fisika deh. Olimpiade fisika dengan waktu 3 jam dan soalnya ada 6. Kebayangin nggak? Hah? Jadi di situ tuh nggak ada angkanya sama sekali. Soalnya itu 2 lembar, satu soal itu 2 lembar di fisika. Lalu hasilnya itu kita nyiptain yang namanya rumus. Itu PPLS 2N. Dan akhirnya ya nggak lolos lah orang bego. Kita persiapannya Drop out. Oke lanjut. Oke matematika selain jadi pegawai bank, otomatis jadi perempuan tinggi, lalu pasti bisa mengasah otak ya. Karena dan saat biasanya ada ilmuwan kan yang bilang tingkat kepintaran seorang biasanya itu dilihat matematikanya dulu. Saat matematikanya dia bagus, berarti otomatis di pelajaran lainnya dia biasanya bisa menguasai. Jadi kognitifnya memang bagus. Teman-teman yang suka dalam matematika. Oke next, Asmi. Give me some question. Is saya segini ya. pertama aku nggak waktu SMA gitu karena kan Bu Ibu nanyain siapa aja jurusan apa si A si B si C gitu, terus aku bilangnya ini PAUD gitu. Kamu pernah Kalau sebenarnya sih gambaranku dulu kalau dia ini bakal ngambil entah itu bahasa Inggris atau enggak ya agama lah ya yang masa sih wajah kayak gini ya kan kayak gini. Oke lah, habis lihat wajahnya yang barusan nih, ekspresinya yang barusan. Ya, kalau dulu waktu SMA, sebenarnya udah kenal Bobronya sih dari kecil ya. Sama-sama Bobro. tapi bentar, Bobro dalam hal apa nih? Dalam hal ini. Sorry ya. Untuk Bobronya kita positif. Kita ya paling telat gitu ya, Karena kamu nungguin ya karena saya harus setrika dulu nih seragamnya ini. Jadi please bagi kalian ya yang punya teman atau sahabat siapapun itu tolong hargai waktu ya. Kalau ada yang janjian jam 12 datangnya jam 12, jangan sampai datang sampai jam 12. Jam 12 lebih 5 temennya nyamperin ke rumah belum setrika seragam, oke? Itu sakit ya, healing gitu kan. Terus nanti nyampe ke sana kita dihukum ya. Jadi tolong para sahabat yang mulia, oke? Jangan ikuti ini ya. Jangan, itu contoh yang ya sebenarnya ya tergantung orangnya juga sih ya. Tapi jangan banget. Itu adalah pengalaman terburuk saya. Oke, next. Kenapa
aku ngambil PAUD deh. Kenapa sih ngambil PAUD gitu? Soalnya sebenarnya awalnya tuh nggak cocok banget. Padahal kan aku suka anak-anak gak sih mukanya? Nggak. Jadi teman-teman kalau kebanyakan teman-teman yang lain ngambil PAUD karena dia suka, karena aku suka anak kecil sama sekali. Jadi waktu kelas berapa ya? Kelas 3 SMA awal, setelah ayah nggak ada, kelas 2 akhir itu ayah saya nggak ada, terus kelas 3 awal tuh aku nganterin ibu ke bank. Saat ngantri di bank itu ada guru TK nih nanyain sama aku, mbaknya kuliah apa kerja nih? Mau kuliah, ibunya apa? Guru TK katanya. Kenapa bukan guru TK? Gue enak mbak, guru TK aja. Enak, karena aku orang yang males ya, jadi kayaknya kalau hal yang mudah tuh kayak gebu-gebu gitu untuk merasakannya. Terus akhirnya enak jadi guru TK itu nanti bahagia terus. Bahagia. Tapi kan semua pelajaran bu, gitu saya benci sama matematika. Loh, matematika PAUD mbak, 1 tambah 1 nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa, ya sudah gitu kan. Akhirnya setelah itu banyak diskusi dengan orang-orang terdahulu, bahwasanya memang tahun-tahun beberapa tahun yang akan datang ini PAUD sangat diperhatikan oleh pemerintah. Jadi ini ladang besar nih buat gue. Jadi akhirnya ngambil di jurusan PAUD itu satu dalam jurusan karir ya. Yang kedua NFL dan ternyata luar biasa dosen-dosen mengajari cinta kasih yang sebenarnya yang aku bisa jadi apapun, bisa jadi gopal. Gue nggak fokus sama karir gue sendiri, profesi gue enggak. Ternyata saat kita menyambut anak, habis itu kita juga jadi babysitternya, kita harus mengajari mereka tentang agama yang itu nanti dia sampai gede juga ingat sama kita. Terus banyak hal yang bisa kita dapetin di dunia PAUD. Dan yang paling penting adalah saat kita nggak kerja di dunia TK, itu pasti akan bermanfaat untuk anak kita sendiri. Itu yang jelas. Dan yang terakhir adalah karena aku suka anak, jadi aku belajar bagaimana aku mencintai anak-anak. Atau lalu dong mau ngelahirin anak, terus suka dengan kamu. Kasihan bayinya gitu kan? Ya kan kasihan bayi. Iya nggak? Nanti sih ya. Biar nggak kenal sama ibunya. Bayi perhatikan. Ya gitulah sedikit tentang kepautan sih menurut. Jadi untuk teman-teman semua, apapun jurusan kalian, itu pasti kalian yang tahu mana yang baik sama enggak. Yang penting saat SMA ya, kalian harus berpikir jelas, gue mau jadi apa nih? Dan pasarnya di sekeliling aku tuh bagusnya jadi apa nih? Gitu, itu yang paling penting. Ada teman-teman yang mungkin dia ngambil jurusan yang kelihatan high class, teman-temannya tuh keren ya, yang mungkin aku nggak nyebutin sih jurusan apa, cuman tuh kayak aku tuh masuk di sini tuh keren ya, karena ya kita tahu FKIP adalah yang kelihatan anaknya suruh anaknya lugu, padahal juga macan semua gitu loh, jadi sama aja gitu. Jadi ya untuk teman-teman semua, yang penting satu, karena kita diajarkan oleh Islam istiqoroh, jadi jangan lupa istiqoroh ya, bisa dengan sholat, bisa dengan ngaji, ataupun bisa dengan membaca sholawat, itu bisa istiqoroh. Dan yang paling terpenting adalah kita pendapat orang tua, karena sudah harus orang tua, dan lihat peluang. Yang paling penting adalah lihat peluang, bagaimana kamu manfaat di masyarakat itu jadi apa. Kenali aja sih skillnya dulu ya. Ya skill, passionnya kamu, passion. Punya apa, kalau memang aku udah cocok di sini, oke gitu. Terus coba gali lagi, kalau memang banyak sih ya yang sekarang anak-anak kan ada yang nggak tahu aku harus apa, aku harus masuk apa, Apakah aku harus bernafas? kalau enggak kamu bakalan Sudah ngomong. ya yang pertama itu sih, terus gali aja aku bisanya apa. Kalau memang waktu SMA aku nggak bisa ini nih, aku di bidang akademik nggak bisa, jadi apa yang di luar akademik itu kamu bisa Teman-teman semuanya, jangan putus asa, jangan berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting, karena semua itu penting. Kayak Ulfa kembali dari PAUD, dia tanpa istri,
jadi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.